Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Yang terhormat Bapak Komite Min Dua Tegal, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru Tegal, yang berbahagia Bapak dan Ibu Guru wali kelas 1 sampai dengan kelas 3. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayahnya. Kita bersama-sama melaksanakan kegiatan rapat wali murid secara virtual. Walaupun secara virtual ini hanya bertemu dengan gambar, tapi tidak mengurangi kemanfaatan kita, tidak mengurangi nilai silaturahim kita, yang mudah-mudahan dengan rapat ini nanti menghasilkan suatu kemanfaatan, kemaslahatan, dan tentunya untuk kemajuan Min Dua Tegal. Amin. Allahumma amin. Salat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu wali murid yang meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini akan terlaksana dengan baik, akan terlaksana dengan lancar, dukungan dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami mohon maaf kepada Bapak Ibu, barangkali kegiatan ini mengganggu aktivitas panjenengan, kegiatan rutin panjenengan, karena ada yang sudah di kantor, ada yang sudah kegiatan yang lain, sehingga bisa menyempatkan untuk mengikuti rapat Zoom meeting ini. Mudah-mudahan waktu yang diluangkan panjenengan ini merupakan salah satu amal soleh untuk madrasah. Amin Allahumma amin. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa memasuki tahun pelajaran baru, yakni tahun 2021-2022, ini baru kita laksanakan hampir 1 minggu, yakni tanggal 12. Ada yang nganyang-nganyangan ini. Ora, yang saya tambah tahu. Ora, ini siapa ya Pak Mustani? Lagi dicari ini Pak. Iya. Ini ada tahu, ada tempe. Pak dilanjut Pak. Kami ya sambil tersenyum. Pada wali murid kelas 1 ini yang telah mempercayakan
kepada Min 2 Tegal, putra-putrinya masuk ke Min 2 Tegal. Ini kami mohon dukungannya untuk ini karena ada pemberlakuan PPKM darurat masih bersifat daring, belum bisa untuk tatap muka. Sehingga kesabaran, keuletan, dan keuletan Bapak Ibu wali murid khususnya kelas 1 untuk mendampingi daring ini mohon untuk bersabarnya lebih. Karena apapun kegiatan kita, kalau anak itu minta, biasanya kita penuhi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memasuki tahun pelajaran baru ini, tentunya ada program-program yang akan kami tawarkan kepada Bapak Ibu. Yang tentunya program itu salah satu kemanfaatannya adalah untuk madrasah dan untuk putra-putri panjenengan. Hari setengah tahun formatif. Kalau aku ini setengah tahun mana sih? Sekarang bapak kamu kan diikuti mas. Kamu diikuti mas. Sinyalnya turun naik ya Pak. Iya. Ya. Ini langsung saja Bapak Ibu. Yang pertama kami kenalkan dulu untuk identitas saya. Kami bertugas di Min 2 Tegal itu belum genap 5 bulan. Nah, saya salam kenal dulu, tak kenal katanya tak sayang. Ini nama saya Saifuddin, tempat tanggal lahir, kemudian pangkat golongan. Suara kepala hilang. Jangan di mute toh. Di unmute suara kepala sekolahnya. Suara Pak Kepsep hilang. Ini sebentar beliau. Nyata kamu neti mo. Moderatornya kamu suara ada suara bapak kepala sekolah. Ini suara bapak kepala, gak ada. Pak Mustoni, suaranya langka Pak Mustoni.
Monggo Pak Kepala di-unmute Pak Kepala. Ya, kami lanjutkan. Ini kenalan. Kemudian selanjutnya kami sampaikan untuk insya Allah kita bisa melaksanakan ini dengan dukungan Bapak Ibu. Yang pertama kami programkan sukses pembelajaran, kemudian sukses tahfidz, sukses literasi, sukses prestasi, dan sukses layanan. Kemudian sukses pembelajaran ini kami mohon dukungan dari semua pihak, yaitu madrasah dan orang tua siswa. Karena memang mau tidak mau, suka tidak suka, untuk masa-masa sekarang ini memang lebih dominan untuk pembelajaran daring. Karena aturan yang ada, regulasi yang ada, kita taati aturan itu mengalami kesulitan. Tapi mau tidak mau memang harus ke sana. Maka untuk sukses pembelajaran ini, kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu, wali murid khususnya, ketika ada kendala tentang pembelajaran daring ini, tolong disampaikan kepada gurunya masing-masing. Nanti guru kelasnya menyampaikan ke kepala madrasahnya. Kita ambil solusi yang terbaik. Intinya untuk suaranya kecil ini, banget ya. Supaya sehingga dengan suksesnya pembelajaran ini diharapkan prestasi kita akan naik, prestasi kita akan tercapai. Itu. Maka Bapak Ibu wali murid yang terhormat, monggo kita dukung untuk pembelajaran dan memang kadang jaringan, kadang kota kita habis, kadang kita kerja, kadang tugas-tugas tidak terselesaikan dan lain-lain. Maka untuk semuanya ini, yuk kita bareng-bareng cari solusi yang terbaik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang sukses tahfidz. Nah, Min 2 Tegal ini punya target tahfidz. Jadi untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 kami targetkan sudah tahfidz 30 bil ghaib. Kelas 1 sampai dengan kelas 5. Jadi untuk kelas 6-nya nanti tahfidznya itu Yasin. Kemudian tahfidz 1 juz bil ghaib ini untuk ekstrakurikulernya. Maka dari 3 komponen itu tentunya kami minta dukungan dari Bapak Ibu guru Min 2 Tegal, kemudian orang tua siswa. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5, mudah-mudahan tahun ini terlaksana juz 30 hafidz bil ghaib. Untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5, ini kemarin sudah saya sampaikan di kelas 4 dan kelas 5 untuk jatahnya. Jatahnya kelas 1 itu surat apa saja, jatahnya kelas 2 itu surat apa saja, nanti kami sampaikan secara detail. Ini untuk sukses tahfidz. Kemudian Pak Kepala sebentar, mohon maaf. Iya. Ya, Pak. Kita mute semuanya dulu aja ya Pak ya, biar tidak mengganggu suaranya Pak Kepala. Gimana? Ya, monggo Pak. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf biar hanya satu suara dengan jelas. Kemudian kami lanjutkan sukses literasi ini. Sukses literasi ini pemberdayaan seluruh madrasah. Artinya kami ingin anak-anak ini membaca itu ada semangat membacanya.
semangat membaca buku materi, semangat membaca buku majalah, semangat untuk mencari informasi-informasi yang lain, yang informasi itu tidak mesti didapat dari madrasah itu literasi. Maka kami berdayakan seluruh warga madrasah. Kemudian pemberdayaan ruang perpus dan ruang lab. Kebetulan di Min 2 Tegal itu ruang perpusnya memang tidak ada dijadikan ruang kelas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk sukses literasi ini tetap kami laksanakan. Kemudian untuk ruang lab ini sudah berfungsi, di sana bisa untuk latihan anak-anak, meningkatkan kemampuan IT, dan alhamdulillah mulai bulan kemarin itu semester 2 sudah berjalan, walaupun hanya berapa minggu karena keterbatasan waktu itu. Jadi ruang lab komputer itu untuk literasi. Di samping nanti ada pembiasaan membaca sebelum pelajaran dimulai. Ini karena pembelajaran daring mungkin disampaikan untuk baca buku yang dibaca di rumah itu buku materi. Jadi sebelum pembelajaran daring dimulai, itu silakan anak-anak atau putra-putri panjenengan itu diberi kesempatan untuk membaca dalam waktu 10 sampai 15 menit. Sehingga materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu tersampaikan dengan cepat. Karena apa? Karena putra-putri panjenengan sudah membaca terlebih dahulu. Itu juga masuk literasi. Di samping nanti bacaan-bacaan yang lain. Kalau memang kondisi normal, nanti bisa membaca di perpustakaan, bisa dipinjami buku-buku perpustakaan dari madrasah. Ini kalau bicara kondisi normal. Tetapi kalau kondisi pandemi ini memang sudah serba keterbatasan, sehingga tantangan kita tetap pembelajarannya juga semaksimal, program-programnya juga diusahakan maksimal walaupun dalam keadaan pandemi dan serba keterbatasan. Kemudian berikutnya itu sukses prestasi. Madrasah ini akan untuk mencapai prestasi ini tentunya tidak mudah. Maka harus ada trik-trik atau tip yang harus diprogramkan madrasah. Madrasah untuk mencapai sukses prestasi ini dalam waktu dekat akan mengadakan bimbingan belajar secara intensif. Ini khususnya yang akan ikut lomba KSM. Nah, Min 2 Tegal ini sudah mendaftarkan diri ikut lomba KSM tingkat provinsi. Nah, ini akan dibimbing dari pembimbing luar. Kami kerjasama dengan pihak lain untuk membimbing anak-anak yang akan mengikuti lomba ini. Kemudian anak-anak yang tidak ikut lomba bagaimana Pak? Tetap ada peluang. Anak-anak yang tidak ikut lomba itu kami juga membuka kegiatan ekstrakurikuler mata pelajaran matematika dan IPA atau sains. Nah, itu nanti bertahap karena kapasitas ruang komputer atau ruang kelas itu maksimal 20, mungkin kami bertahap. Dan untuk tahap pertama ini yang akan kami laksanakan adalah untuk anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang menduduki peringkat. Di samping nanti anak-anak kelas 1 sampai 3. Tetapi dengan kondisi semacam ini, kali hanya 2 kali dengan kapasitas jumlah siswa yang kami batasi juga. Tapi mudah-mudahan dengan keterbatasan ini kami tetap berprestasi ya dengan keterbatasan ini. Dan ini nanti mudah-mudahan juga bulan ini kami sudah hubungi untuk pembimbing ekstrakurikuler matematika dan IPA ini, dan mudah-mudahan mulai per 1 Agustus atau sebelum Agustus sudah dimulai, dan untuk data siswa yang peringkat itu sudah kami dapatkan dari kesiswaan. Itu nanti akan kami data anak-anak itu, kemudian nanti kami hubungi. Mudah-mudahan untuk PPKM darurat ini juga tidak diperpanjang. Tetapi kalau diperpanjang, otomatis kita memang aturannya harus WFH 100% kerja di rumah. Dan walaupun
saya sendiri di kantor itu dianggap kerja di rumah. Di kantor itu hanya yang piket. Dan untuk memberikan pelayanan tetap kami ada jadwal piketnya. Itu untuk sukses prestasi. Kemudian sukses pelayanan ini juga kami utamakan. Madrasah memberikan pelayanan dengan ramah, cepat, tepat, dan sepenuh hati. Jadi ketika Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu punya kepentingan dengan madrasah, mengambil raport, mengambil ijazah, legalisir, atau buku materi pembelajaran, silakan datang ke madrasah. Ini ada pelayan kami tetap memberikan pelayanan walaupun dengan kondisi PPKM darurat ini. Ya, silakan datang jam 8 sampai jam 11 kami tunggu, kami layani dengan ramah, cepat, tepat, dan diusahakan hari itu juga terselesaikan apa yang jenengan minta. Kemudian ketika terjadi permasalahan dengan Bapak Ibu, baik permasalahan dengan pembelajaran daring atau permasalahan dengan yang lainnya yang berhubungan dengan madrasah, monggo jenengan ke sini kita sharing, kita cari solusi yang terbaik bagaimana. Kemudian untuk sukses pelayanan ini kami juga siap menerima kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan Min 2 Tegal ini. Kami bersama panjenengan Bapak Ibu guru dan wali murid, yuk kita bareng-bareng memberikan pelayanan semaksimal mungkin untuk wali murid. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang saya sampaikan tadi untuk program Min 2 Tegal. Ini masih kelas 4, 6. Nah, untuk kelas 1 sampai 3 ini kami sampaikan untuk kelas 1 sampai 3. Untuk kelas 1 sampai 3, ini Bapak Ibu. Ini untuk kelas 1. Kelas 1 untuk semester 1, ini programnya ya, program tahfidnya. Untuk tahfid kelas 1 semester 1, ini ada jatah 5 surat Bapak Ibu. Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, dan surat An-Nasr. Ini semester 1. Nah, ini ada nilainya, ada tanggal setornya atau tanggal penilaian, kemudian tanda tangan penguji. Ini tanda tangan penguji adalah guru kelasnya masing-masing. Jadi ketika putra-putri Bapak Ibu telah hafal surat Al-Fatihah, silakan maju ke penguji. Di sini nanti akan muncul nilainya, kemudian tanggal pengujiannya. Yang intinya tidak menunggu akhir semester. Ini bisa dilakukan sewaktu-waktu selama semester 1 itu. Jadi kalau di akhir semester nanti numpuk, dan ini tanggungannya banyak. Kalau 1 bulan 1 surat, berarti ini kan 1 semester 6 bulan, berarti ada longgar waktu 1 bulan. Ini saya kira mampu untuk 5 surat ini dalam 1 semester. Selain tahfidz, Bapak Ibu, satu niat wudhu, kemudian niat sholat duhur, niat sholat asar. Karena nanti untuk kelas 2 diharapkan niat sholat fardu atau sholat rawatib itu hafal. Kemudian untuk bacaan doa sehari-hari, ini untuk semester 1 ada jatah doa setelah wudhu. Ini untuk kelas 1 semester 1. Pak, kalau tidak tatap muka bagaimana? Kalau tidak tatap muka, setornya ini boleh luring. Luring sih gimana? Luring itu jenengan atau putra-putri panjenengan datang ke Min. Tapi dengan terlebih dahulu komunikasi dengan guru kelasnya. Sehingga ketika datang ke Min itu ketemu guru kelasnya atau pengujinya. Tetapi kalau tidak ada komunikasi jenengan datang ke sini ternyata guru kelasnya tidak ketemu, jenengan nanti kecewa, sudah jauh-jauh dari Kali Kangkung misalnya ke sini,
tidak ketemu dengan penguji. Akhirnya tidak ada nilai di sini. Maka kami harapkan selalu ada komunikasi dengan guru kelas ketika mau setor tentang jatah yang harus dilakukan ini. Mulai kapan Pak? Monggo mulai bulan ini nggak apa-apa kalau putra-putri dengan sudah hafal Al-Fatihah, Anas ini sudah mulai bisa distorkan. Lewat daring boleh, lewat daring misalnya video call. Ya video call-nya dengan Bapak dan penguji itu di video call sambil ngaji surat Al-Fatihah. Betul-betul tidak melihat yang namanya tahfidz itu, tahfidz bil ghaib itu tidak melihat, sudah hafal. Kemudian niat wudu, niat sholat zuhur, niat sholat asar, dan doa setelah wudu. Nah, untuk kelas 1 semester 2-nya, ini semester 2-nya berarti mulai bulan Januari 2022. Ini jatahnya ada 4 surat. Berarti untuk kelas 1, dalam 1 tahun itu harus hafal 9 surat. Oke teman, tidak banyak, suratnya pendek-pendek. Dan ini mampu, ini sudah menjadi ukuran artinya sudah pernah dicobakan ke madrasah lain dan mampu. Ini 9 surat jatah kelas 1 dalam 1 tahun. Maka Bapak Ibu wali murid kelas 1 yang baru ini mohon dukungannya ya. Tidak usah niat menghafal tapi sering pembiasaan setiap hari, maka hafal sendiri. Nah, terakhirnya ini surat Al-Quraisy. Berarti ada tadi semester 1 5, semester 2-nya atau semester genapnya ini ada 4 surat, berarti 9 surat. Nah, untuk bacaan sholatnya, tadi di sana ada sholat asar ya, terakhir semester 1. Ini semester 2-nya ada niat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Berarti dalam 1 tahun kelas 1 itu sudah hafal niat sholat rawatib. 5 waktu itu hafal. Itu nanti sudah terbiasa. Kalau sudah hafal, terbiasa nanti sholat ya niat, bukan hanya langsung takbir, langsung tangannya sedekap, tapi dibareng niat. Maka kami programkan ini untuk kelas 1. Jadi kelas 1 dalam 1 tahun sudah hafal niat sholat rawatib atau 5 waktu. Kemudian Robi Firly ya, itu doa untuk ibu bapak semester 2-nya, berarti hanya 1. Kemudian di semester 1-nya hanya 1, berarti untuk kelas 1 doa bacaan doa sehari-hari hanya 2 jatah yang harus dilaksanakan. Kemudian untuk kelas 2-nya, ini kelas 2. Untuk kelas 2, semester ganjil atau semester 1, itu ada jatah 4 surat. Surat Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, At-Takasur. Nah, ini pas ini kalau tarawih ya. Ini hanya 4 surat. Al-Fil, Alam Taro, Al-Humazah, Wailul, Al-Asr, Wal-Asri, At-Takasur, Al-Hakumut. Ini 4 surat. Kemudian bacaan pra sholat atau sholatnya doa iftitah, monggo pakai Allahumma kafiron monggo, bait ya monggo ya. Ini doa iftitah. Kemudian doa ruku, bacaan ruku. Kenapa saya tulis doa? Karena ini sholat kan doa, maka ini doa, ruku ya doa, iftidal ya doa. Walaupun bisa diganti dengan bacaan iftitah, bacaan ruku, bacaan iktidal. Nah, iktidal, ruku, iktidal. Ini jatah kelas 2 semester ganjil bacaan sholatnya. Kemudian doanya, doa sehari-hari ini ada 2, doa mau tidur dan doa bangun tidur. Itu untuk kelas 2 semester 1. Kemudian untuk kelas
Maaf ini nggak kelihatan ya. Untuk kelas 2 semester 2-nya kami belum bisa geser nih. Untuk kelas 2 semester 1 ya. Semester 2, kelas 2 semester 2 tadi semester sudah. Untuk kelas 2 semester 2 ini ada 4 surat lagi. Berarti untuk kelas 2 itu ada 8 surat. Ada 8 surat. Ini Al-Qari'ah, Al-Adiyat, Al-Zalzalah, Al-Bayyinah. Ada 8 surat. Kemudian bacaan sholatnya, doa sujud, di antara doa sujud, doa tahiyat awal, tahiyat akhir. Ini kelas 2 semester 2. Untuk doa hariannya, ini doa mau makan dan doa sesudah makan. Ini jadi kelas 2 itu ada 8 surat. Kemudian kita beralih ke kelas 3 nih. Bapak Ibu wali murid kelas 3 dan Bapak Ibu guru wali kelas 3. Untuk semester 1 kelas 3 ini ada jatah 4 surat yang harus hafal. Surat Al-Qadar, Inna Anzalnahu. Surat Al-Alaq, Iqra, surat At-Tin, Watini, kemudian surat Al-Insyirah, Alam Nasroh. Kemudian niat sholat duha. Kemudian kenapa ini disampaikan kelas 3? Nanti kelas 4-nya, barangkali ada program sholat duha, ini kelas 3-nya sudah hafal niat sholat duha. Kemudian niat sholat tahajud. Nah, ini sholat sunnah ya. Niat sholat tahajud itu juga jatah di kelas 3 semester ganjil. Kemudian bacaan doa sehari-hari itu doa sesudah azan dan doa sesudah qomat. Nah, karena ini untuk siswa, otomatis Pak Guru dan Bu Guru juga hafal tentang ini secara otomatis. Ya, nanti bisa. Kemudian untuk kelas 3-nya, kelas 3 semester 2, itu ada 4 surat lagi, surat Ad-Duha, surat Al-Lail, surat As-Sam, Wasamsi Waduhaha, kemudian surat Al-Balad. Ini semester genapnya, semester 2-nya kelas 3. Ini bacaan sholatnya, niat sholat tarawih, niat sholat Iden. Iden itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah ini karena sholat tahunan juga harus hafal. Ini tarawih juga sholat tahunan juga harus hafal. Besok ya sholat Idul Adha, tapi di rumah juga ini harus hafal. Kemudian niat puasa Ramadan, ini hubungannya dengan tarawih. Kemudian doa berbuka puasa, ada hubungannya dengan puasa Ramadan. Ini jatah kelas 3 semester 2. Itu Bapak Ibu wali murid. Jadi kemudian untuk materi-materi ini nanti kita atau putra-putri panjenengan mendapat buku. Namanya buku ini, Data Kemampuan Legal. Ini nanti akan mendapatkan buku per siswa. Di sana nanti akan muncul nama orang tuanya, tanda tangan ketika dibagikan, kemudian nama guru kelasnya, muncul juga di sana nama kepala madrasahnya. Jadi ini nanti Bapak Ibu wali murid bisa melihat nilai dari putra putri panjenengan tentang tahfidnya bagaimana. Tahfid surat Ad-Duhanya dapat berapa? 100 atau 95 atau 85. Nah, waktu diuji kapan? Tanggal ini, tanda tangan penguji guru kelas. Ini muncul semua. Dan ini nanti bisa diketahui ketika panjenengan atau Bapak Ibu menerima raport semesteran. Jadi semester 1 nanti akan Bapak Ibu bisa melihat nilai jatah surat di semester 1, bacaan sholat di semester 1, bacaan doa sehari-hari di semester 1. Muncul di sana nilai. Jadi Bapak Ibu dapat mengetahui
kompetensi putra-putri panjenengan dari bidang tahfidnya, dari bidang bacaan sholatnya, dari bidang doa sehari-harinya. Dan insya Allah ini nanti bermanfaat untuk anak ke depan. Tuh. Itu Bapak Ibu untuk program tahfidz ini. Kemudian kami lanjutkan tadi yang program ini. Nah ini, untuk program Min 2 Tegal, ini tadi saya juga sampaikan untuk ekstrakurikuler Min 2 Tegal, ini kami angkat 3 dengan kondisi pandemi ini. Mungkin dengan kondisi normal mungkin lebih dari 3. Ini yang akan kami angkat ekstra yaitu tahfidz 1 juz. Ini juz 1 meneruskan dari tahun kemarin, dan tahun ini kami jatah sampai bulan 12. Ini sudah saya sampaikan kepada guru pembimbingnya. Jadi mudah-mudahan bulan 12, jadi 1 semester itu yang meneruskan kemarin, yang tinggal separuh juz atau beberapa lembar itu dihatamkan sampai bulan Desember. Dan mudah-mudahan bisa ditampilkan nanti ketika acara Khatmil Quran bil Ghaib, termasuk juz 30-nya. Kemudian yang kedua, ekstrakurikuler tentang IT atau komputer. Ini nanti kelas 4, 5, dan 6. Kelas 4 dan 5 ini adalah sebagai pembekalan ketika ada lomba online, ketika ada asesmen madrasah, ketika ada hal-hal lain yang berhubungan dengan IT, Maka kemudian untuk kelas 6 ini kami persiapkan untuk ujian online. Nah, tahun kemarin juga online. Ini kemungkinan tahun ini untuk ekstra komputer ini kami sementara kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk kelas 1, 2, 3 kami nanti pilihkan ekstra yang lain. Itu untuk kelas 5 dan 6. Kemudian untuk matematika dan IPA atau sains. Untuk ekstra ini juga baru kami launchingkan untuk peringkat yang mendapatkan peringkat kemarin ini. Kelas 1 sampai 3 nanti tersendiri, kemudian kelas 4 sampai 6 juga tersendiri. Berarti ada 2 kelompok, kelas rendah dan kelas tinggi. Nanti waktunya kami atur sehingga anak-anak itu bisa tersampaikan informasi untuk ekstra matematika dan sains. Kemudian untuk yang lain bagaimana Pak yang tidak masuk peringkat? Untuk yang lain yang tidak masuk peringkat juga kami masih memberi peluang untuk mengikuti ekstra matematika dan sains ini. Tetapi masih perlu kami jadwalkan kembali karena kami masih fokus ke yang peringkat dulu. Mudah-mudahan untuk ke depan ini sudah tidak diberlakukan daring atau WIB 100%, sehingga untuk ekstra ini bisa berjalan 100%. Tuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Untuk lain-lain nanti bisa disampaikan, bisa ditanyakan langsung. Dan mohon maaf apa yang telah kami sampaikan barangkali kurang jelas, kadang tadi hilang, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, kemudian suara tidak jelas, mohon dimaafkan. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru Min 2 Tegal yang ikut bergabung, Bapak dan Ibu wali murid kelas 1 sampai 3 yang ikut bergabung. Kami sampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Min 2 Tegal yang telah menyampaikan sambutannya
Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala, sambutan dari Bapak Ketua Komite Min 2 Tegal. Kepada beliau Bapak Nasihat SPDI MSI dipersilahkan. Ikut bergabung, Pak. Monggo Pak Nasihat. Bisa di-unmute dulu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala MI Negeri 2 Tegal beserta Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik dan kependidikan, yang saya hormati kepada wali santri, wali siswa, khususnya kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Yang saya banggakan, yang saya cintai anak-anakku, peserta didik, khususnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita, alhamdulillah, dengan kudrat dan iradatnya pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, kita bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan dengan pertemuan pada pagi hari ini Allah selalu memberi kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Amin. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Nabi yang menjadi panutan dan kita mengharapkan syafaatnya terhadap Nabi yaumil qiyamah. Para hadir yang saya hormati, perkenankanlah kami selaku komite pertama mengucapkan terima kasih kepada Kepala Min 2 Tegal beserta jajarannya yang telah bisa menyelenggarakan rapat wali murid, silaturahim wali murid walaupun lewat Zoom. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita selaku wali santri, selaku siswa MI Negeri Tegal mendapat pencerahan, mendapat informasi, mendapat program yang telah dicanangkan oleh MI Negeri 2 Tegal ini. Ucapan terima kasih pula kepada Bapak Ibu Wali Santri yang telah sudi meluangkan waktunya, yang telah merelakan, mengorbankan waktunya untuk bisa mengikuti informasi yang disampaikan oleh MI Negeri 2 Tegal. Mudah-mudahan dari niat Bapak Ibu semua mendapatkan ridha dari Allah. Amin Allahumma amin. Mohon maaf juga kepada Bapak Ibu Wali Santri bahwa di sela-sela kesibukan panjenengan merelakan untuk mengikuti apa yang telah diprogram oleh Kepala MI Negeri Tegal, khususnya adalah di masa pandemi ini. Kami selaku komite memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua bahwa di masa pandemi ini untuk Satker Negeri atau semua saja di dalam pendidikan ini menggunakan adalah PJJ, pembelajaran jarak jauh atau online atau dalam pembelajaran adalah daring. Yang mana pengalaman tahun kemarin ketika tahun pelajaran 2020-2021 MI Negeri 2 Tegal, mohon maaf ini sebagai pengantar saja, tatap muka, ternyata hari itu juga dari Kanwil turun ke Kabupaten Tegal
sehingga Satker Negeri pada waktu langsung baik negeri maupun swasta mendapat teguran. Jangan mengadakan pertemuan tatap muka. Apalagi sekarang dalam masa PPKM darurat, sehingga sudah jelas tegas disampaikan oleh Kepala MI bahwa pembelajaran jarak jauh, tugas ataupun kegiatan kerja dari rumah walaupun datang ke kantor pun dihitung kerja dari rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku komite ingin meminta kepada pihak madrasah bahwa yang tadi disampaikan oleh Kepala Madrasah tentang program, setidaknya dengan waktu singkat masing-masing tingkatan kelas untuk diberi link, dalam artian adalah tugas supaya orang tua bisa mendampingi putra-putrinya. Sekali lagi, dari program yang telah dicanangkan oleh MI untuk disampaikan kepada wali siswa supaya orang tua bisa mendampinginya dan bisa memberikan pelajaran pembimbingan terhadap putra-putrinya di rumah. Yang berikutnya, kami selaku komite juga memohon kepada pihak madrasah penyelenggara pendidikan bahwa setidaknya ada pertemuan melalui Zoom kaitannya dengan masalah pembelajaran, paling tidak per kelas. Paling tidak per kelas, karena satu kelas paling tidak 28, sehingga dari siswa 28 ini mengikuti baik dalam pembelajaran maupun cara-cara penyelesaian soal. Jadi tidak setiap hari, apakah seminggu 2 kali atau 3 kali, monggo versi daripada madrasah untuk bisa diatur. Ada pertemuan melalui Zoom kelas 1 supaya mengenal wali kelasnya, wali kelas mengenal dengan siswanya. Seminggu 3 kali atau 2 kali, tujuannya supaya ada kedekatan emosional antara guru dengan siswanya walaupun lewat Zoom. Yang ketiga, kami berharap kepada pihak madrasah, wali kelas ataupun guru mapel, ada komunikasi apakah lewat grup, apakah lewat WA atau Japri, monggo barangkali ada yang kaitannya dengan kritikan ataupun permohonan daripada wali siswa tentang belajar. Sehingga tadi ada di dalam program madrasah menerima kritikan, saran dari wali siswa. Itu dari kami selaku komite, sekali lagi, bahwa tugas ataupun hafalan yang diberikan kepada siswa untuk segera di-share, untuk segera dibagi. Berikutnya, untuk bisa ada pertemuan khususnya kelas 1 supaya saling kenal antara wali kelas dengan siswanya, yang melalui seperti inilah Zoom ini. Yang berikutnya ada komunikasi dengan siswa melalui wali kelas. Yang berikutnya, Bapak Ibu saya hormati, kami selaku komite juga memberikan suatu sedikit informasi bahwa peran orang tua dalam pendidikan anak, terutama fungsi keluarga atau orang tua dalam mendukung pendidikan anak di sekolah. Yang pertama, orang tua bekerjasama dengan sekolah. Yang dimaksud orang tua bekerjasama dengan di sekolah adalah tentunya kaitannya dengan pendidikan putra-putri kita. Yang kedua, sikap anak terhadap sekolah sangat dipengaruhi oleh sikap orang tua terhadap sekolah yang menggantikan tugasnya selama di ruang sekolah. Ini dalam masa normal. Karena ini masih dalam masa pandemi, maka orang tualah yang sangat mendukung, yang sangat membimbing putra-putrinya, karena bagaimanapun juga keluarga adalah tarbiyatul ula. Orang tua adalah guru yang pertama di dalam pendidikan putra-putrinya.
Yang berikutnya, orang tua harus memperhatikan sekolah anaknya. Alhamdulillah wa syukurillah tahdus binikmah. Bahwa untuk MI Negeri 2 Tegal setiap tahun selalu ada yang tidak tertampung. Karena menampung hanya 2 kelas, sementara pendaftar sampai 3 kelas. 1 kelas pun dibatasi, yaitu 28 siswa anak. Maka dari itu, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu kelas 1 khususnya untuk bisa bergabung, bisa masuk di MI Negeri 2 Tegal ini. Yang berikutnya, orang tua menunjukkan kerjasama dalam menyerahkan cara belajar di rumah, membuat pekerjaan rumah, dan motivasi dan pembimbingan anak dalam belajar. Kita selaku orang tua mudah-mudahan memahami psikologis anak-anak kita, memahami karakter anak-anak kita, bagaimanapun juga anak-anak kita masih senang bermain, sehingga dibutuhkanlah kedewasaan, kecerdasan daripada orang tua itu sendiri. Yang berikutnya, orang tua bersama dengan guru untuk mengatasi kesulitan belajar anak. Maka dari itu kepada Bapak Ibu selalu komunikasilah dengan guru, baik lewat Japri, lewat WA maupun lewat grup. Monggo itu ada fasilitas. Itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kita kelas 1 di MI Negeri 2 Tegal ini. Dan kepada Bapak Ibu bahwa dengan adanya PPKM darurat ini segala kegiatan kita terbatas, dibatasi oleh gerak, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang. Maka dari itu dalam kesempatan ini kita sama-sama untuk bisa berpikir cerdas, untuk bersama-sama mentaati aturan-aturan yang telah diterbitkan, yang telah diinstruksikan oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, diberi kesuksesan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Dari kami sekali akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite Min 2 Tegal, Bapak Nasiha SPDI MSI, yang telah menyampaikan harapan-harapannya. Tadi sempat kita dengar harapan dari Bapak Komite itu dari madrasah supaya menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh biar ada tatap mukanya melalui virtual seperti ini. Jadi anak-anak bisa melihat wajah-wajah guru-gurunya, terutama wali kelasnya, terutama kelas 1 yang mungkin belum pernah melihat. Mungkin itu bisa ditindaklanjuti dari madrasah. Ya. Terima kasih Bapak Ketua Komite Min 2 Tegal yang telah mewakili Bapak dan Ibu orang tua wali murid selaku Komite Madrasah. Bapak, Ibu yang saya hormati, selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini nanti Bapak Ibu bisa menanyakan sesuatu, mengusulkan pendapat dari Bapak Ibu untuk kemajuan dan kemandirian Min 2 Tegal. Silakan nanti yang ingin berpendapat supaya meng-unmute mic-nya. Mungkin bisa sendiri caranya ya. Atau mungkin ada sambutan dari wali murid, Pak. Sebelum dibuka tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ingin berpendapat, silakan meng-unmute-kan mic-nya kemudian berbicara. Boleh ditampilkan videonya, boleh juga cuma suaranya juga enggak apa-apa ya.
Oh, Bapak Ibu dari kelas 1 dulu, barangkali ingin berpendapat. Tadi saya lihat ada Pak Aji Mulyanto ya, untuk wali murid kelas 1. Dan tadi ada dari orang tua murid kelas 2. Monggo Pak Aji, barangkali ingin menyampaikan sesuatu. Boleh, Mas. Atau Bapak Ibu yang lain? Atau nih kayak Bu Wali Maftuha? kelas. Ya, Ya. monggo Bu Maftuha, wali kelas 2A. 2A. Dipersilakan. Oke, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kami Waalaikumsalam sampaikan warahmatullahi kepada wabarakatuh. ada moderator Pak Mustoni yang telah memberikan waktunya kepada kami. Yang ingin kami sampaikan tadi himbauan dari Bapak Komite, Kepala Ketua Komite, bahwa setiap kelas itu ada link Zoom meeting. Ya. Yang ingin kami tanyakan itu tidak semua wali murid itu bisa mengikuti dari Zoom meeting tersebut. Ini solusinya bagaimana? Sebagai wali kelas, kami itu cara menyampaikannya itu bagaimana? Untuk masalah Zoom meeting per kelas. Nah, ini banyak dari kemarin juga kami sudah tanyakan kepada grup kelas, itu banyak kendala. Jadi wali murid itu saya suruh data pakai list, itu enggak ada yang isi. Berarti mungkin mereka lebih kurang mengerti mungkin. WA. Dalam kurang mengerti tentang Ya, virtual Zoom. itu mungkin ya. Ya mungkin mudah-mudahan seperti itu. Nah, itu nanti cara penyampaiannya bagaimana, nanti metodenya bagaimana, minta penjelasannya dari Pak Mustoni. Demikian Pak Mustoni, kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maftuha, wali kelas 2A yang telah menyampaikan pertanyaan tentang kaitannya dengan tadi harapan dari Bapak Komite, yang mana ingin mungkin mewakil dari Bapak Ibu orang tua wali murid agar setiap kelas ada pertemuan tatap muka virtual melalui Zoom meeting. Mungkin kalau memungkinkan bisa 3 hari atau 3 kali atau 2 kali seminggu, atau mungkin 1 minggu 1 kali pun tidak masalah. Tetapi tadi ada kendala rupanya dari Bu Maftuha, bagaimana cara mengelola kelas melalui Zoom meeting, terutama untuk mensosialisasikan kelas Zoom meeting kepada Bapak Ibu wali murid, karena tadi sudah diadakan survei, ternyata tidak diisi surveinya. Apa kemungkinan wali murid tidak tahu maksud dari survei tersebut, atau mungkin tidak menginginkan dari survei itu. Ini mohon dijelaskan Bapak Kepala, bagaimana cara-caranya, barangkali ada solusi. Seperti saya sendiri juga wali kelas 3, juga kurang begitu yakin dengan Zoom meeting untuk anak-anak kecil kelas 3, karena situasi waktu efektif saya mengajar virtual seperti ini, kadang malah di rumah anak-anak handphonenya atau laptopnya malah dibawa kerja sama orang tuanya. Jadi itu permasalahan dari kami. Mohon Bapak Kepala untuk menjawab, atau nanti Bapak Ibu guru yang bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman melalui Zoom meeting kelas ini. Monggo Pak Kepala. Ya, terima kasih kami sampaikan. Untuk kegiatan Zoom meeting per kelas itu memang sudah saya sampaikan sejak awal, sejak kita punya link Zoom, dan di sana tolong diinformasikan kepada wali murid untuk pelaksanaan Zoom meeting ini, terutama waktu yang sempat itu kapan, sore apa kapan, itu kami survei ke sana.
Kemudian yang kedua, kesiapan dari orang tua itu. Kesiapan dari orang tua itu siap tidak ketika ada Zoom itu. Tetapi kembali kepada pembelajaran daring ini, kadang kita siap tidak siap, suka tidak suka, harus dilaksanakan pembelajaran daring. Dari arah itu, maka untuk link Zoom ini yang penting kita share ke grup kelas itu. Share ke grup kelas itu dengan jelas waktunya, juga jelas materi apa yang akan disampaikan sana. Misalnya hanya perkenalan, ya ditulis hanya perkenalan. Tentang materi pembelajaran, tentang subtemanya apa di sana dijelaskan juga bisa. Jadi kalau topiknya jelas, tentunya orang tua juga, oh ini penting, harus ikut, maka harus ikut. Kemudian untuk kapasitasnya, kapasitas 100% itu kayaknya nggak mungkin bisa ikut semua, ya. Maka kita yang penting coba ke sana, kita berikan link Zoom, pesertanya berapapun kita terima karena kondisinya semacam ini. Ini sebagai langkah awal. Kemudian diarahkan kalau memang di HP-nya atau di laptopnya tidak ada aplikasi Zoom, bisa gabung ke tetangganya yang dekat ya, tapi jangan jauh-jauh, ke tetangganya yang dekat dengan tetap progres. Ya, intinya untuk Zoom tiap kelas ini sesuai dengan usul dari Pak Komite, silakan buat pengajuan jadwalnya hari apa, jam berapa. Nanti Pak Mustoni itu akan membuatkan link-link untuk panjenengan. Ini loh kelas 1A hari Rabu jam 9 misalnya. Nanti kelas 1B hari Rabu juga jam 10. Jadi dalam satu hari itu bisa dipakai beberapa kali, yang penting waktunya yang berbeda. Itu. Kemudian untuk orang tua itu tidak usah berkecil hati ketika saya tidak bisa ikut Zoom, Pak. Saya acaranya padat sekali, tidak masalah. Kami berikan yang ada waktunya, tidak mengganggu kegiatan jenengan. Putra-putri panjenengan monggo yang ikut, kalau memang jenengan berkesempatan untuk mendampingi, silakan mendampingi. Tuh. Jadi tidak wajib ya, tapi kami harapkan untuk ikut karena informasi apapun dari madrasah itu penting, karena kondisinya pandemi ini, informasi yang harus kami lakukan ya lewat salah satunya Zoom ini, di samping lewat WA Group. Dan ini nanti ada komunikasi terus Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid, ada komunikasi. Sehingga tanpa tatap muka pun pembelajaran itu tetap bermakna, tetap berkesan karena ada apa? Ada komunikasi. Itu Pak Tony. Jadi dilaksanakan, kita nanti pengajuan sesuai dengan grup kelas masing-masing hari apa, nanti disesuaikan, nanti bisa di-share ke grup kelasnya. Terima kasih Pak Mustoni. Ini lagi Pak, lanjut. Mohon maaf Pak Kepala, berarti untuk jadwal itu nanti disesuaikan, yang membuat umumnya Pak Mustoni yang memberikan jadwal saja, atau dari wali kelas yang memberikan jadwal linknya, link Zoom-nya? Kalau yang saya harapkan sih dari guru kelasnya, Bu. Artinya guru kelasnya itu kan berarti kalau punya jadwal sendiri itu berarti kan sudah, berarti saya buat jadwal sendiri, saya lakukan sendiri. Ya berarti saya survei dulu ke kelas ya Pak. Yang membuat jadwal. Iya monggo. Ya tolong Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Kepala. Bu Maftuha mungkin sedikit menambahkan. Ya. Ini karena link Zoom dari madrasah baru satu server, jadi mohon untuk menjadwalkan tatap muka melalui Zoom itu yang begitu penting begitu ya. Tidak setiap hari harus minta tatap muka, tetapi memang butuh dan sangat urgen harus ketemu atau melihat wajah-wajah dari anak-anak. Jadi mohon untuk 1 minggu misalkan wali kelas Bu Maftuha menjadwalkan ini harus dibuatkan tatap muka, nanti bikin schedule
acaranya apa atau materinya apa, nanti diajukan ke madrasah. Insya Allah nanti saya buatkan linknya dan dijadwalkan dengan kelas lain begitu. Nanti kalau misalkan 1 minggu 2 kali satu kelasnya atau satu rombelnya, nanti ambil yang paling urgent. Gitu Pak Kepala ya. Ya, makasih. Terima kasih Bu Maftuha yang Ya. sudah menyampaikan pendapatnya. Monggo Bapak Ibu, ya ada yang lain. Di sini kita santai saja ya. Saling Monggo, Bu bercurhat. Saiful Amrin. Bu Saiful. Saiful Amrin, monggo. Aduh. Monggo, Bu. Apa ya? Komiknya udah, Bu. Jangan nanti saya. Nggak usah grogi, nggak usah ragu, nggak usah Tenang. malu. Karena kita keluarga besar ya. Grogi, Pak. Kenalan, Pak Bu. Mustoni, link absen bisa di-share di chat. Pak. Kasih. Link absen, ya bisa. Bapak Ibu yang pengen bercurhat tentang keadaan anaknya, Monggo Bapak Ibu harapan-harapannya. kelas 1, kelas 2, kelas 3, mumpung ketemu Bapak Ibu. Silakan disampaikan. Ya monggo itu kelas 2 monggo. Atau lewat chat nggak apa-apa kalau Nanti lagi nyapu. mau ngomong malu atau apa ya, lewat chat ditulis saja di situ chatnya, kan nanti kami baca, kami jawab. Kebetulan Pak Komite juga siap untuk memberikan arahannya. Ini kayaknya kelas 1, 2, 3 masih malu-malu ya. Ya Masih malu-malu kecil-kecil. Pak. PT kelas 4, 5, 6. Mau kelas 3B yang sudah bening-bening, saya lihat tadi rupanya pada muncul semua. Hei, Bu Umi Aziza tadi kelihatan, monggo barangkali mau berusul. ayo itu Selaku Bumi. wali murid Biasanya. dari kelas 2 ya. 2. Nyambi PJJ, Bu Umi. Mbak Pur. Tapi ini sih. Rupanya masih malu-malu ya. Bi. Bi yang ngomong Bi men Bi. Mungkin cukup Pak Tony. Cukup ya. Kuning selaku wali kelas 1 barangkali mau Tunggu nih ya. Oh ya. ketemu dengan Bapak Ibu wali murid. Kuning. Kiranya cukup ya Bapak. Lah. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya sesi tanya jawab sudah cukup. Kita akhiri saja rapat kali ini, rapat virtual Zoom meeting hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kami di sini selaku mediator atau mewakili juga dari wali kelas 3B, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua wali murid yang telah menyempatkan waktunya mengikuti rapat hari ini. Semoga rapat hari ini menghasilkan hal-hal yang sangat bermanfaat dan tetap diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan
mungkin gangguan juga hambatan yang tadi sempat kita alami. Sebelum kita tutup, mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kami sampaikan mewakili dari Min 2 Tegal dan mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu, Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, jangan di live dulu, jangan ditinggalkan dulu grup ini atau Zoom ini. Kita akan coba ambil foto melalui screen. Yang pertama, Bapak Ibu mohon untuk berpose santai, gaya-gaya santai. Kita kasih aba-aba, 1, 2. Mas Tony aku karep putu nek. Ya, 1, 2, 3. Ya, untuk screen yang kedua. Dalam Mbak Deng. Ganggu terus nggih. Sebentar. Nggih, sampe uting nggih. Nggih. Abu tak. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Screen yang kedua, 1. Kesana dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya aku presentasi. Satu lagi Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Bang Mustani, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Moga selamat berlibur. Selamat melakukan aktivitas kembali. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Kami akan meninggalkan grup ini nanti sekitar 10 menit kemudian atau 5 menit kemudian. Monggo Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan satu sama lain atau mungkin berfoto bersama di secara virtual. Oke. Siapa sih? Apa Bu Mendra? Pak, mau tanya itu Pak Tony, kelas 3B yang yatim piatu siapa saja? Watin. 3B yang yatim piatu. Ya, ada. Watin lagi antri. Saya komite. Mau tanya buatin. Kelas 3B yang yatim piatu kita belum punya datanya, Mbak Mun. Yang tahun kemarin. Oh, yang tahun kemarin. Nanti lihat toh di itu. Yang kemarin belum ada. Enggak, Pak Gerto nyuwun data anak yatim. Watin, ada nggak di kelas 2A yang yatim piatu? Anmu toh, dia anaknya di Buatin. Salah di rumah. Menurutku sih edaran Menteri Agama Buatin mau dikontrol. Tuh ada lagi lihat HP. Oh. Komite. Wali kelas ini, wali kelas 1A yatim piatu. Waalaikumsalam, baca sehat. Iya, gimana Bu? Jajan cuma ini buat puasa kalau jadi puasa ngapun kan? Watin sehat. Alhamdulillah.